Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini aku mau bahas tentang popularitas Rejang versus popularitas Jawa. Sebenarnya bukan untuk Rejang aja ya, tapi suku-suku lain yang ada di daerah Provinsi Bengkulu ini guys. Nah, khususnya bahasanya, kita akan bahas popularitas Rejang versus Jawa. Sejarah mengatakan bahwa suku Rejang adalah penduduk asli yang telah lama bermukim ataupun menetap di beberapa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Sementara suku Jawa merupakan penduduk pendatang. Ada yang bilang datangnya karena adanya transmigrasi, dan sejarah juga mencatat bahwa suku Jawa datang ke tanah Rejang ini lewat pada masa Belanda. Tapi kenapa ya kok aku berpikir bahwa Rejang popularitasnya tidak lebih dari Jawa, dan aku memiliki pendapat ingin aku ungkapkan. Mungkin ada hal yang salah. Sebelum aku berpendapat salahnya dan benarnya, aku akan kasih tahu juga ya. Dan mungkin bukan aku aja, banyak yang bilang juga ya bahwa orang Jawa itu di mana-mana ada. Bahkan di seluruh Indonesia pun ada. Dan bahasanya pun bisa dikatakan terkenal, dan banyak yang tahu juga bahwa bahasa tersebut bahasa Jawa ketika orang mendengarnya. Tapi bagaimana dengan bahasa Rejang? Kita akan mengetahui bahwa itu adalah budaya Rejang ketika ada sesuatu hal seperti upacara adat, pernikahan, dan lain-lain yang budayanya kental ke arah Rejang. Itu pun hanya orang di dalam provinsi ataupun daerah tersebut yang menilai bahwa itu adalah budaya Rejang. Sementara kalau Jawa, ketika kita melihat upacaranya, adatnya, bahkan di luar Jawa pun orang udah tahu bahwa itu adalah budaya Jawa ataupun suku Jawa. Kenapa bisa demikian ya? Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi ya, bahwa salah satunya bahasa Jawa itu dikenal oleh masyarakat luas ataupun di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah lewat bermusiknya. Tidak hanya Jawa aja, seperti Padang, seperti Sumatera Utara, dan lain-lainnya. Mereka mengenalkan bahasa mereka lewat musik, dan itu lebih gampang karena sebagian besar manusia menyukai musik. Rejang juga mengenalkan bahasa dan budayanya lewat musik. Tapi kenapa ya kok popularitasnya yang aku pikirkan lebih rendah daripada Jawa ataupun suku yang lainnya yang bisa menembus seluruh Indonesia? Nah, inilah saatnya aku kasih tahu yang ada di pikiran aku, yang selama ini di benak aku. Kenapa popularitas orang Rejang itu tidak bisa menyaingi popularitas orang Jawa dan suku lainnya? Nah, inilah beberapa kesalahan yang dilakukan orang-orang Rejang sehingga popularitasnya tidak lebih dari popularitas suku lain. 1. Kebanyakan orang Rejang tidak melestarikan bahasanya. Contohnya, orang tua, ibu dan bapaknya Rejang, tapi makin kesini anaknya tidak dibekal dengan bahasa Rejang, dengan alasan takut nanti di sekolah tidak bisa berbahasa Indonesia. Padahal itu bukanlah sebuah kesalahan. Jika orang tua mengajarkan anaknya bahasa Rejang dan di sekolah pun diajarkan bahasa Indonesia, anak tersebut akan menjadi cerdas karena memiliki keterampilan berbagai macam bahasa, walaupun bahasa daerah. 2. Makin kesini, orang-orang Rejang semakin memasuki budaya Jawa. Contohnya seperti kuda kepang ataupun bahasa Indonesianya jaranan ya. Nah,
itu setahu aku sih, pikiran aku itu adalah budaya Jawa. Dan tidak ada salahnya juga suku lain untuk mempelajari budaya tersebut ataupun kesenian tersebut dan mengenal itulah Jawa. Tapi kok makin kesini terjunnya semakin jauh ya orang Rejang terhadap budaya Jawa. Ya kembali lagi ke hati nurani ya, mungkin suka ataupun hobi. Ya kalau bisa sih pertahankan dan lestarikan budaya masing-masing. 3. Makin kesini bahasa Jawa semakin melekat di telinga orang-orang Rejang lewat musik. Apalagi di zaman yang canggih seperti ini, begitu mudahnya sebuah karya musik menjadi lebih terkenal ataupun viral seperti itu. Nah, tidak ada salahnya juga ya sebagai orang Rejang menyukai suku-suku lain ataupun bahasa lain seperti bahasa Jawa, bahkan menguasai itu bagus. Tapi apakah bahasa sendiri sudah dilestarikan? Apakah bahasa Rejang itu sendiri sudah dikenalkan oleh masyarakat Indonesia secara luas? Di pikiran aku sih belum sama sekali ya. Nggak tahu alasannya apa. Dan aku sangat menyayangkan itu. Kalaupun bahasa Jawa bisa terkenal lewat musik, seharusnya bahasa Rejang juga bisa terkenal lewat musik. Kalaupun bahasa Jawa bisa disukai oleh banyak orang lewat musik, begitupun bahasa Rejang juga bisa. Contohnya misalkan lagu Koyong ini kok dibanding-banding ke, sekejap viral. Dan aku lihat di lapangan, bahkan pergaulan aku dengan orang-orang Rejang, mereka menyukai lagu itu. Tidak salah sih ya, cuman popularitasnya sih yang aku sayangkan, popularitas Rejang itu sendiri benar-benar menurun. Ya di pikiran aku maunya orang Rejang ciptakan juga musik yang bisa menyaingi orang-orang ataupun suku lain sehingga bahasa Rejang dikenal. Bisa jadi buat bahasa Rejang menjadi musik ya R&B dicampur dengan bahasa Indonesia, dicampur dengan bahasa Inggris, atau musik reggae, dan itu lebih asik. Nah, kesimpulan aku sih, suatu bahasa bisa dikenal luas itu melalui sebuah karya, yaitu musiknya sebuah lagu. Nah, untuk bahasa Rejang dan bahasa daerah lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu, please ciptakanlah musik supaya bisa dikenal masyarakat luas ya, khususnya sebuah lagu yang menarik, yang bisa bersaing supaya bahasa Rejang dan bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu bisa dikenal. Aku sih lagi menghayal bahasa Rejang dibuat sebuah lagu, yaitu lagu reggae, lagu R&B ya, dan ada bahasa Indonesianya. Seperti itu guys, itu ada di pikiran aku. Kayaknya keren banget pasti ya kalau ada sebuah karya seperti itu ya. Aku berpendapat lebih baik daripada hanya diam saja ya. Dan ini salah satu aku untuk memacu kalian ya, untuk memacu kita semua yang ada di tanah Rejang, melestarikan bahasa Rejang, dan kita perkenalkan bahasa Rejang dengan menarik sehingga bisa dikenal masyarakat luas. Itu enak banget deh kayaknya kalau bahasa Rejang dijadiin reggae sama bahasa ataupun R&B. Wow, pokoknya keren banget ya. Tapi kalau ada orang yang pintar bermusik, ciptain lagu Rejangnya secara R&B, gabungan ada bahasa Rejang, bahasa Indonesianya ataupun reggae, aku mau ya. Tapi kalau Jawa aku udah bisa juga ya, karena kan aku orang campuran. Semoga bermanfaat ya, harus lestarikan suku budaya bahasa kita ya, jangan melebihi porsinya. Walaupun kita menyukai bahasa-bahasa lain, jadikan itu sebuah ilmu. Kita boleh mencintai budaya lain, bahasa lain
Ya kan, kita Indonesia, satu tanah air, satu tumpah darah, kita semua sama. Tapi alangkah indahnya ketika kita mempertahankan bahasa dan budaya kita, dan kita ekspos ke publik bahwa inilah Indonesia ya.